kita semua. Kita masih di tema yang sama, yaitu memanfaatkan bahan-bahan sisa, baik sisa industri maupun sisa rumah tangga ya. Sisa rumah tangga misalnya kainnya bapaknya, sarungnya, atau bekas jilbabnya ibunya, atau mungkin kan sebagian umat kita memakai baju yang lebar dan sudah rusak, kemudian masih ada yang bagus, kita bisa manfaatkan untuk barang-barang tertentu, bahkan mungkin bisa dijadikan baju. Contohnya kemarin kita telah bikin sarung bantal. Kemudian pada kesempatan ini kita akan membuat baju. Saya punya beberapa potongan kain batik seperti ini. Ini batik seragam sekolah ya. Kita bisa mengkombinasikannya sesuai dengan keinginan kita. Ini juga ada bahan warna putih. Ini sebenarnya bahan bagus, super spoon. Ini biasanya impor ya, biasanya impor. Dan ini kita coba nanti akan kombinasikan dengan batik, mudah-mudahan hasilnya memuaskan ya. Namanya juga ya barang-barang sisa. Bagaimana agar bisa kita gunakan, bisa digunakan untuk membuat baju anak kita atau bahkan untuk kita sendiri ya. Karena ini bahan-bahannya kecil, supaya nanti hasilnya bagus, maka tema kita adalah batik saja ya. Tema kita adalah nanti batik. Kita akan buat baju untuk ukuran anak 8 sampai 10 tahun. 8 sampai 10 tahun. Ya, mungkin sekitar kelas 3 atau 4 SD ya. 3 atau 4 SD. Kita ke whiteboard. Untuk ukuran 8 sampai 10 tahun. Untuk standarnya adalah dengan lebar 46 sampai 48 cm. Ya, 46 sampai 48 cm. Umumnya ya. Terkadang ada anak yang gendut. Ini untuk lebar. Dan untuk panjang ini saja ya, skala dasarnya saja. Untuk panjang umumnya ya itu sekitar 60 sampai 65 cm. Ini juga umumnya saja, kita bisa besarkan atau pendekkan ya, untuk kita bisa panjangkan atau pendekkan sesuai dengan selera kita. Maka karena kita temanya batik, kita ingin gunakan yaitu yang 46 cm untuk lebar dan panjangnya adalah 60 cm. Sebenarnya bisa saja kita 48 dan 65 bisa, tapi takutnya bahannya kurang, jadi kami gunakan yang 46 sampai 60 cm. Kita gambar sketch-nya dulu baju, yaitu batik. Jadi panjangnya 60, lebarnya 46. Ini skala dasarnya ya, 50, 60. Maka
kita lihat bahannya dulu apakah cukup ya untuk 60 cm atau tidak. Kalau kita ingin membuat baju 60 cm berarti kita butuh, karena untuk tekukan bawahnya nanti itu sekitar 4 cm, kemudian tekukan atasnya 1 cm, 2 cm karena turun pundak ya 3 meter, berarti butuh kepada 66 cm atau 68 cm ya. Ini bahannya cuma ada sekitar 62 dan ini jelas kurang ya, jelas sekali bahwasanya ini kurang. Maka kita bisa membuat ya potongan untuk bahan belakangnya. Yang baju kan ada bagian belakangnya, kita buat kecil di sini. Nah ini anggap aja ini bagian belakang ya. Anggap aja ini bagian belakang. Nah di sini biasanya baju di sini ada potongannya di pundak. Nah kita akan membuat ini dengan kombinasi bahan yang lainnya karena bahannya tidak cukup. Dan ini ada yaitu bahan yang lainnya. Batik sama ya, motifnya hampir mirip, hanya saja warnanya beda. Ini warna biru tua dan biru muda. Ini biru tua untuk basicnya, kemudian bunga-bunganya biru muda ya. Nah maka kita bisa gunakan batik yang lainnya. Nah maka nanti kita akan bikin potongan. Bagaimana caranya? Dengan panjang seperti ini kita akan jelaskan ya nanti ya. Kemudian bagian baju depan juga biasanya yang seperti ini. Ini tanpa tangan saya bikin. Nah, ini bagian depan. Ini biasanya kancing. Nah, seperti ini juga kami akan jelaskan bagaimana cara memotong bahan tersebut ya. Untuk lebih mudahnya nanti saya tidak akan buat ukuran di sini karena kita sudah jelas standarnya adalah 46 untuk lebar dan panjangnya 60. Nanti saya akan jelaskan ketika memotong bahannya. Oke, ini sekilas penjelasan ya, kami ya di sini. Oke pemirsa, kita langsung terjun kepada kainnya ya. Kalau kebanyakan orang kan membuat polanya dulu, saya tidak ya. Langsung terjun langsung ke bahannya. Sehubungan biasanya sebagian tukang jahit ya akan membuat polanya dulu di kertas ataupun di sebuah mal, isinya mal bukan mal buat belanja ya, mal ini untuk jiplak ya, tapi kami tidak, karena kita ingin langsung menggunakan bahannya, jadi langsung digambar di bahannya. Mungkin sebagian akan mempersulit ya, tapi bagi sebagian justru lebih mudah karena langsung praktek kepada bahannya. Jelas standarnya adalah lebar 46, kemudian panjang 60. Saya jelaskan dulu untuk bagian depannya. Lebar 46 berarti ya sini 46 dibagi 2 ya. 46 dibagi 2.
sama dengan, mudah-mudahan matematika saya benar ya, yaitu 23 ya. Nah, ini kalau di film-film itu ada yang tepuk tangan, "Ure, betul" gitu ya. Tapi kami tidak ada. Ya, mungkin suatu saat bisa ya nyewa yang tukang tepuk tangan. Yang 23 cm. Berarti ini kita butuh ya untuk bagian depan ya, 23 cm lebarnya. 23 6 cm, ditambah nanti untuk tekukan ini 4 cm, tambah kali sih, ditambah 4 cm sama dengan 27 cm ya, 27 cm. Dan ini bagian belakangnya, sambungan ini, kalau kita ingin membuat lipetan di sini, biasanya ada lipetan di sini, maka kita dari 46 ini harus ditambah untuk bagian belakangnya ya. 46 biasanya di sini tuh 1,5 berarti 3 cm, berarti kita tambah 6 cm, tambah 6 cm sama dengan 52 cm. Nah, ya. Kita akan buat sketsa daripada baju yang akan kita bikin ya, dengan lebar 46 dan panjang 60 cm, supaya lebih jelas daripada bagaimana kita akan membuatnya sesuai dengan ukuran. Nah, kita hapus dulu. Jadi ukuran sebenarnya 46 kali 60 ya. Pertama kita akan membuat gambar daripada bagian depan. Gambar bagian depan. Ini perkiraan saja ya, cuma gambar. Ya, kita akan buat baju bagian depan dengan panjang, yaitu tadi dasarnya adalah panjangnya ya dari sini adalah 60 cm. Ini kita tulis bagian depan, maksudnya adalah bagian depan. Ini dasarnya ya, dasarnya adalah 60 cm. Dasarnya 60 cm.
Kemudian batik biasanya turun pundak tentu akan berkurang. Pertama, untuk lebarnya kita adalah di sini disebutkan ada 23 cm. Kita butuh 23 cm. Kemudian ini bagian sini untuk tekukannya. Ya, untuk tekukan ini 4 cm. Ya. Kanan dan kiri sama. Ya, walaupun nanti hasilnya beda ya, nanti bisa saja sebelah kiri kanan yang tempatnya gancing maka dia cukup 3 cm, tapi kita untuk mudahnya 4 cm. Berarti 23 cm tambah 4 cm. 4 cm sama dengan 27 cm. Kita butuh 23 cm. Kemudian dari kebutuhan kita 60 cm, yaitu sampai dari atas ini sampai bawah 60 cm. Kita anggap ini lurus, 60 cm. Maka ditambah ya di bawahnya sini, di bawahnya ini untuk tekukan. Saya gambar. Maka ditambah ini umumnya 4 cm juga. Berarti 60 tambah 4 cm berarti 64 cm. 64 cm. Kemudian bagian atasnya, di bagian atasnya sini, ini kan dari atas lurus gini 60 cm. Karena biasanya batik ini adalah turun pundak ya, maka kita kurangi ya, ini sekitar 2 atau 3 cm. Ya boleh 2, boleh 3 cm. Di sini kita akan menguranginya 3 cm. Ya 3 cm. Kita kurangi. Nah, berarti 60 cm, 64 cm yang dikurangi 3 cm ya, 64 cm ya, dikurangi 3 cm sama dengan 61 cm. Tadi kita butuh 61 cm. Kita butuh 61 cm. Ini kita ganti 61 cm. Kita hapus bagian atasnya nih. Kita hapus bagian atasnya. Kemudian leher untuk anak-anak usia segi 8 itu biasanya lubang kerongkongannya ini sekitar 9 ya, 9 banyak, yaitu sekitar 15 cm. Nah ini kira-kira aja ya, ini kan 15 sampai sini ya, enggak mikir bukan. Berarti 15 dibagi 2 ya, misalnya 15 bagi 2 sama dengan 7,5, 7,5. Di sini 7,5 ya. 7,5 ya. Di sini. Kemudian bawahnya ini 8 cm. Ya,
Ini perkiraan aja, bukan benar 8 ya, karena itu gambar sketsa saya. 8 cm. Ini 8 kan? 8 cm. Kemudian sini 7,5. Kemudian di bagian sininya, di ujungnya, kanan pundak ini 3 cm ya. 3 cm. 3 cm. Kemudian kita tandai umumnya dari pinggir ini adalah 3 sampai 4 cm ya. Kita buat 4 cm ya. 4 cm. Nah, ditandain ini 4 cm. Kemudian untuk kerongannya tangan untuk anak-anak umumnya adalah 17 cm untuk ukuran 46 lebarnya. Itu 17 sampai 20. 17 sampai 20. Berarti bisa 17, bisa 18, bisa 9, bisa 20. Maka bisa juga 21. Kita ingin bikin ini 21 cm. Sini. Nah, 21 cm ini ukuran tangan ya. Ukuran tangan 20 cm. Maka 21 dikurangi 3 yaitu 19 cm. Ini 19 cm. Ini untuk ukuran tangan. Ya, 19 cm. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Jadi berarti ya ini 19 cm kerongan tangan. Di sini 8 cm untuk leher ke bawahnya. Kemudian untuk lebar dari sini 7,5. Dan untuk bawah 15. Kemudian kita buat bagian belakangnya, ya bagian belakangnya. Kita buat bagian belakangnya, ini bisa buat sketsa dengan panjang yaitu ini 60 cm, kemudian lebarnya adalah 46 cm, ya benar ya, 46 cm. Karena bahannya tadi kurang, cuma ada 62, padahal kita kebutuhannya adalah sekitar 68 ya. 68 cm sampai 70 ya. Untuk lebih luasnya 70. Maka kita buat
potongan pada pundak. Maka tahap pertama kita bikin polanya ini tadi. Nah, kita bikin tengah. Ini berarti 7,5, 7,5, 7,5. Berarti sama dengan 15 cm. Jarak sini 15 cm. 15 cm. Kemudian sini tadi adalah 3 cm. Ini nanti ya, ini 3 cm. Maka kita butuh bahan sekitar 68 cm. Kita butuh 68 cm. Dan nanti sini adalah ukurannya 61, berarti 61. Tadi panjang di depan 61 ditambah yaitu 3 cm sama dengan 64 cm. Sama dengan 64 cm. Jadi kita butuh yaitu 64 cm ditambah ya tekukan bawah 4 cm. 64 tambah 4 cm sama dengan 68 cm. Ya kita butuh 68 cm. Ya. Sisanya 2 cm berarti harus ada 70 cm. Nah, ini kalau kita mau menggunakan total itu. Tapi kan nanti ada potongan bahan. Maka kita ingin membuat istilahnya wiru. Wiru itu di bagian belakang ada apa namanya ya? Lipetan. Contoh, kita akan potong bagian depannya, di bagian punggungnya ini adalah sekitar 12 cm. Ini perkiraan saja ya. Ini 12 cm. Kemudian bawahnya ini adalah 68 kurangi 12. 68 cm kurangi 12 cm sama dengan berapa? 56 cm. Berarti kita butuh bahan yaitu 56 cm. Ini 56 cm untuk bagian pundak. Nah, di sini adalah 56 cm. Kemudian kita tambahkan yaitu 6 cm. Sininya lebarnya kita tambah 60 cm. Berarti 46 cm ditambah 6 cm ya sama dengan 52 cm.
Jadi untuk lebarnya 52. Ini lebarnya 52, panjangnya 56. Dan atasnya adalah 12 cm. Kita buat atasnya. Ya, kita buat atasnya. Kita buat atasnya supaya ini kita hapus dulu ya. Seperti ini sudah ketemu. Ini berarti kita butuh bahan untuk bawahnya 56 kali 52 cm. Untuk atasnya tadi kita adalah lebarnya 46. Kita bisa bikin secara dilipat ya, begini. Jadi 46 bagi 2 sama seperti depannya, yaitu sama dengan 23. Nah, jadi ini 23. Kita butuh bahan 46. Kita tekuk bahannya ya, jadi 23. Jadi tekuk bagi 2. Ya, contoh nih guys. Ya. Kalau ini kita 46 misalnya, maka untuk membuatnya supaya mudah kita tekuk jadi 2. Kan jadinya 23. Tapi ini jangan dipotong ya. Tidak boleh dipotong. Ditekuk saja ini kan. Nah, ini gambarnya saya gitu seperti itu supaya lebih mudah. Tadi antara tengah ini 7,5 cm ya. Nah, 7,5 cm karena ini 15. Kemudian ke bawahnya ini ya sekitar 2,5 cm atau sampai 3,5 cm untuk kerongannya. Ini bagian pundak. Nah, seperti ini. Ini juga tadi 3 cm. Ya. 3 cm. 3 cm. Kemudian untuk bawahnya, nah di sini sebenarnya nanti ada, saya lupa tadi menjelaskan, ada tangan di sini ya, untuk tangan di sini. Cuman saya lupa menjelaskan, makanya saya lupa ya. Kita butuh yaitu 12 cm 46 cm. 12 kali 46. Untuk bagian pinggirnya sini ya, ini dikurangi sama 3 cm dari atas ya. Bagian juga sama ya, 6 cm. Kemudian ini 7,5 sama dengan 15 ya, 15 cm. Kemudian untuk sininya ini 4 cm. Nah, 4 cm juga sama 4 cm. 4 cm. Kemudian untuk ukuran bawahnya ini mestinya sampai ke sini, yaitu kerongan tangan belakang. Kerongan tangan belakang kita sebenarnya butuh 21 ditambah 3 cm, yaitu 24 cm untuk kerongan. Untuk kerongan tangan ya kita di sini butuh yaitu 20. Jadi kita gambarnya begini. Nah, ini ke sini itu butuh bagian belakang
Jadi kita butuh yaitu 24 cm. 24 cm. Sementara yang ada ini 3 cm, ini 4 cm, di 3 cm, 12 kurangi 3. 12 kurangi 3 sama dengan 9. Sementara kita ada 9 cm, berarti masih ada 24 dikurangi 9. Ya, 24 kurangi 9 ya sama dengan berapa? 15 ya, 15 cm. Nah, ini kita butuh 15 ya, cm lagi. Butuh 15 cm. Kita nanti ngambil di sini. Ngambil di sini untuk ruangannya. Nah, jadi sini 12 cm. Ya, 12 cm. Kemudian ini 14. Maksudnya 4 cm ke sini. Ini kerongannya saya jadi, nanti akan saya jelaskan ketika motong saja. Berapa kita butuh pengurangannya, nanti caranya akan diketahui nanti setelah motong. Kalau saya jelaskan di sini nanti ribet ya. Kalau misalnya saya ribet, nanti ketika motong maka kami akan jelaskan. Maka kita beralih kepada memotong daripada bahannya ya, supaya lebih jelas. Bahannya itu harus sama salurnya, ini tergantung salurnya kemana. Ya, di zoom tolong. Jadi kita harus samakan batik-batiknya. Ini salah satu kesulitan untuk mengerjakan batik adalah harus membuat salur dari batik tersebut. Ini masing-masing ada gambarnya. Kotak-kotak bunga-bunganya harus lurus, terus sejajar. Nah, ini kan tidak sejajar nih, maka kita luruskan dulu. Ya, bisa atas, bisa ke bawah. Kita luruskan tuh, biar kotaknya sama. Kotaknya sama. Ini mungkin resiko nanti kurang bahan ini ya, bisa terjadi. Ya, nanti kita bisa kurangin ya. Ukurannya dari 60 mungkin kurang ya, karena nampaknya kurang nih bahannya. Ya, kita luruskan dulu ya, luruskan ya. Setelah lurus nih, kotak dengan kotak ya, bedanya kita satukan. Nah, jarang sekali gitu. Ini untuk bagian depan ya, untuk bagian depan. Tadi dikatakan untuk bagian depan, untuk bagian tekukan yaitu diukur 4 cm dulu. Kemudian kita garis 4 cm. Kita garis. cm. Kemudian lebarnya adalah 23 cm. Nah, 23 cm. Dua puluh tiga cm.
Kemudian kita garis bawah. Kita garis bawah lurus. Jadi ini lebarnya 23 cm. Panjang yang kita butuhkan adalah 64 cm. Kita lihat pemirsa apakah cukup bahannya 64 cm. Ya, kita lihat bawahnya ya. Apakah cukup? Ternyata tidak pemirsa. Ya. Maka kita bisa menggunakan 60 cm saja. Ini cukup untuk 60 cm. Berarti kita akan mengurangi panjangnya. Apakah akan membawa hasil? Ya. Tapi nanti kita bisa siasatin ya. Misalnya dengan tidak bisa ditekuk nanti di obras saja. Ya, 60 cm kita bikin. Ya. Karena temanya adalah bahan yang seadanya, maka ya, bahan yang ada harus kita bisa maksimalkan. Dan kita bikin 60 cm. Yang penting lebarnya nggak kurang ya. Kalau panjangnya kita bisa siasatin. Nah ini panjangnya 60 cm. Ya, panjangnya 60 cm. Kemudian kita gunakan ya bagian ya sini. Ini untuk atas, ya ini untuk bawah. Atau kita balik ya, ini untuk bawah, ini untuk atas. Ini untuk atas, berarti yang di leher adalah jarak antara ya tekukan ini, garis ini 7,5 cm. 7,5 cm. 7,5. Kemudian ke bawahnya ya 8 cm. Kemudian kita buat keronggan. Seperti ini. Kemudian di sini bawahnya, pundaknya tadi 3 cm ya, 3 cm. Kita garis pundak. Kemudian kita kurangi dari sini 4 cm. 4 cm. Kemudian ke bawah yaitu 19 cm. Berhubung tadi tangannya itu kurang, ya maksudnya panjangnya ini kurang, maka kita kurangi sedikit lebar tangannya ya. Yang tadinya 21 kita jadikan 20 ya. Maka di sini kita berarti kurangi 1 cm, berarti 18 cm. Di sini 4 cm. Kita buat keronggannya. Nah, ini hasilnya. Yang begini panjangnya adalah 18 cm. Nah, ini bawahnya gimana nanti kita akan siasati ya. Dengan bahannya. Ini kita potong. Ya,
kita potong, yaitu 1 cm dari garis, 1 cm dari garis. Sentimeter dari garis. Nah ini mestinya juga 1 cm, tapi nggak cukup ya, mungkin sekitar setengah centimeter. Di sini kita tekuk untuk memotongnya, kita beri tanda dulu garisnya ini. Nah, kemudian kita tekuk. Kita tekuk sama, itu kita lebihkan 1 cm. Ya, kita berikan tanda. Nah seperti ini pemirsa, ini bagian depannya. Nah, kita akan coba tunjukkan bagaimana hasil potongannya. Nanti hasilnya kan seperti ini tekuk ya, sesuai dengan ini. Nah, di sini kita lihat bunga-bunga dan kotak-kotaknya. Nanti hasilnya akan sama, karena nyalur gitu ya. Ini juga lihat kotak-kotaknya seperti ini. Kita tumpuk seperti ini. Ya. Nanti cara menjahitnya ini tidak seperti yang dibayangkan tadi nanti ya. Di sini akan dilebihkan sekitar 1,5 cm begini. Jadi tandanya ini bukan di pas jahitan ya di sini. Nah ini juga sama. Ya di sini. Nah seperti ini pemirsa. Ini tinggal ditumpuk. Nah si goreng tak ketemu. Nah seperti ini. Jadi ini salurnya sama. Sama. Nanti kita potong bagian belakangnya. Potong bagian belakang. Yaitu 52 cm. Nah, ya, ini cukup, 52 cm cukup. Nah, sangat cukup ya. Kita ambil sekitar 55 cm. Jadi sekitar sini. Kita tekuk saja ya, untuk mempermudah. Kita tekuk. Dua. Jangan lupa supaya miring, lihat garis-garisnya mulai disalurkan supaya tidak miring. Kita pastikan supaya lurus dulu.
menggunakan irisan siku. Nah, kita butuh 52 cm bagi 2. Karena itu berarti 52 cm bagi 2 sama dengan 26. Nah, 26 cm. Kemudian panjangnya adalah 56 cm ya. Mudah-mudahan cukup ya. Ya, cukup. Ya, sangat cukup tuh. Berbeda dengan depannya. Itu kurang tadi. Ya. 56 cm. Kemudian kita kasih tanda dari tengah mungkin sekitar 12 cm. Selanjutnya kita potong. Dibagikan 1 cm. Kasih tanda dulu. Kita kasih tanda ini untuk bagian atas ya, untuk mempermudah kita kasih tanda. Sama saja, bisa ini ya, cuman kita kasih tanda ini bagian atas. Selanjutnya kita bikin yaitu untuk kombinasi atasnya ya, pundaknya ya. Kita gunakan bahan ini ya, dengan warna yang berbeda. Untuk kombinasi di pundak ini namanya cukup nih. Kita bagi 2 ya. Kita bagi 2. Ini kan alurnya ke sana. Berarti kita bagi 2 seperti ini. Kita butuh lebar yaitu 46 berarti 23 cm ya, 23 segini, berarti bagi 2. Supaya kita mengetahui garisnya, kita garis ini. Kemudian tingginya tingginya yaitu 12 cm. Udah pasti kurang lebih segini.
cm. Kemudian di sini ya 7,5. Sini dari ini 7,5 dan ke sini adalah 2,5 atau 3 cm ya, 2,5 cm, 2,5. Kita bikin kerongkan 2,5 ya, seperti dengan gambar ya, 2,5. Dan ini kan 23 yang kita butuhkan ya. Rapornya kurang jelas ya memang ya. Sininya adalah 3 cm bawahnya. Kita langsung, nah 3 cm. Dan sini kita kasih tanda 4 cm. Tanda sih dulu ya. Oke, kita tanda dulu. Kita potong aja dulu. Lebihkan 1 cm seperti biasa. Ternyata masih ada beberapa bahan sisa ya, ini masih banyak. Nah, ini kita bisa gunakan nanti, kita bikin ini 2. Jadi nanti bagian luar dalam sama. Jadi kita bikin ini 2. Ini baru 1 ya. Nah, kita bikin 2. 1 lagi jiplak sini. Sebagai kombinasi nanti. Kita bikin 2. Bisa gunakan tangan, bisa digunakan tangan nanti. Mungkin sebagian pemirsa lebih mudah ketika langsung daripada harus melihat di whiteboard ya, karena saya pribadi lebih susah ketika melihat teori saja. Nah, ini kita tekuk kembali ya, kita tekuk kembali. Tuh, kita ambil bagian belakang yang tadi kita telah tandai. Nah, ini bagian atasnya tadi kita kasih tanda. Nah, kita paskan dengan yang ini, ya. Kita tumpuk sekitar ya sini 1 cm supaya garisnya itu ketemu. Berarti ditumpuk sekitar 2 cm dari atas. Nah, seperti ini jadinya 2 cm dari atas ya, 2 cm. Jadi sini 2 cm, sini juga 2 cm. Kita butuh kerongkan pundak ini untuk bagian belakang tadi adalah 19 berapa tadi? 24 cm. Tolong dari sini 24 cm dari sini. Kita bentuk ya.
kasih garis dulu. Nah, kita potong. Itu diberikan jarak 1 cm ya. Nah, cara ini namanya lebih mudah pemirsa daripada saya harus ngasih tahu. Nah, ini sekian di papan tulis, makanya akan sangat repot. Nah, ini nanti seperti ini. Nah, sini nanti seperti ini. Nah, ini kalau lebih ya kan tadi kita ingin buat kombinasi di sini. Ada tanda ya, ditekuk nanti tekuk sekitar berapa senti. Nah, supaya sama seperti ini nanti hasilnya. Nah, kayak gini. Ini kan jadi sama ya. Nanti ketika jahit akan kami dijelaskan lebih lanjut. Kemudian tangan, saya lupa tadi ya membuat sketsa tangan. Kita langsung saja sketsa tangannya di bahan yang ada. Dan kerak nanti kita bikin, yaitu terakhir ya. Nanti kita pun caranya kita berikan tahu bagian depannya. Kita gunakan seban ini untuk tangan yang lumayan lebar. Kita tekuk jadi 2 dulu. Kita pastikan bahannya cukup untuk tangan, yaitu 21 kali 2, yaitu 42 ditambah 2 cm berarti 44. Nah, ini cukup ya. Ini ada 47. Ini cukup sekali. Setelah kita tekuk begini, kita tekuk lagi. Jadi 4 ya, kita tekuk lagi. Karena banyak cukup, kita tekuk lagi. Kita ambil siku supaya garis lurus. Ambil garis lurus. Kita butuh 21. Kalau lebar tangan 21, maka kita cukup dengan 20,5. 20,5. 20,5. Nah, kita ingin panjang misalnya 20 cm. Kita ingin panjang 20 cm tangannya. Kita buat kotak lebih dahulu. Ya. Kemudian di sini untuk cekungan kita bisa bikin 7 sampai 10 tergantung keinginan kita. Kita bikin 8. 8 cm. Kita buat tangan. Kemudian sini ini tampak sangat pendek ya. Kita bisa lebihkan. Tadi kan 20, kita tambah 2 cm lagi supaya lebih agak panjang. 20. Kesini juga 3 cm untuk tekukan. 3 cm. Ya, kemudian di sini sekitar ya 16 cm. 16 cm. Ya, 16 cm. Kemudian kita potong, dilebihin 1 cm
cm. Kemudian kita bawahnya sini juga kita potong, dilebihkan 1 cm. Sini untuk memotong ini ditekuk sini bagian sininya, yaitu ya untuk tekukan nanti ya, dibuat tekuk, kita potong dilebihin 1 cm. Sebelah sini. Nah, seperti ini. Kita kasih tanda sini, nanti tekukan. Atau ini juga bisa dipotong lagi dikombinasi dengan bahan yang ini. Juga bisa ya, bisa terserah selera. Nah, seperti ini. Hasilnya kita potong bagian tengahnya untuk di pundaknya. Ya. Untuk bikin kerah nanti setelah baju jadi, saya akan memberikan tahu bagaimana caranya setelah kita mengerjakan ya, karena umumnya bagi pemula kan kesusahan kalau tidak mengukur langsung kepada hasil yang telah terjadi. Padahal kita bisa kalkulasikan ya di sini. Misalnya kita ukur di sini ya, setelah tekukan itu, setelah ditekuk begini, kita sebenarnya bisa kalkulasikan. Berarti 13 kali 2, 26. 26 sama 17, yaitu 43. Jadi untuk kerahnya adalah 43 cm. Itu bisa kalkulasikan. Tetapi nanti kita akan bikin belakangan ya. Kita akan mengerjakan ini dulu, menjahit ini dulu supaya lebih mudah bagi para pemirsa semua. Kita langsung mengerjakan pembuatannya ya. Nanti juga akan kami tambah dengan beberapa variasi kantong misalnya, karena baju ini belum ada kantongnya. Ya, kita menjahit pola yang telah kita bikin. Setelah kita memotong kain batiknya untuk baju batik di kombinasi, ini bagian belakangnya saya ingin membuat bagian belakangnya terlebih dahulu. Ini bagian bawahnya ya. Nah, yang telah kita beri tanda kita samakan di sini. Kemudian kita jahit dari sebelah sini. Ini juga sudah diberikan tanda dari kita jahit bagian sini. Kita boleh matikan, boleh juga tidak, karena nanti akan diulang lagi. Kita samakan di bagian yang ada bagian tengah yang telah kita kasih tanda. Samakan tengahnya. Kemudian yang telah kita kasih tanda, kita bikin lipatan yang lipatannya ini ke dalam begini. Kita samakan sini, bagian sini. Kemudian ini tandanya. Nah, ini bagian sini. Lipatan tersebut harus sama sini. Lipatnya ke sini ya. Nah. Kemudian kita jahit.
ini tidak mengapa, tidak sebetulnya karena dia akan dijahit ulang. Nah, sampai sini kita samakan lagi bagian sininya. Nah, ini kebalikannya dari yang tadi. Itu berarti begini. Ya, kebalikannya yang tadi, ini tandanya. Nah, seperti ini. Kita tidak usah matikan, matikan. Nah, baru kita taruh di sini. Nah, kita jahit dari sebelah sini. Ini ada jahitannya. Kita jahit sekitar setengah sentimeter dari jahitan yang tadi. Nah, ini baru kita matikan oleh yang ini. Dari lurus. Nah, sekarang ini bisa. Ini boleh di stick, boleh juga tidak. Tapi umumnya batik tidak di stick ya. Umumnya batik tidak di stick. Ya umumnya. Tapi kalau mau kita stick ya tidak masalah. Nah, kita stick saja. Nah, stick 2 boleh, stick 1 boleh. Ini bagian dalamnya. Nah, kemudian kita buat bagian depannya. Kita buat bagian depannya. Ini adalah sebelah kanan dan ini sebelah kiri, dan kancing umumnya lubangnya ada di sebelah kiri. Ya. Kita bisa perhatikan ini tanda tengahnya, tanda tengah. Kita bukan akan menunduk seperti ini, bukan ya, karena pastikan ada sisanya, yaitu sekitar 1,5 cm ya, 1,5 cm. Jadi nanti seperti ini. Ini karena di ya, samping jahitan ini tidak perlu dioplas dan tidak perlu ditekuk ya, karena sudah bagus hasilnya. Nah, kita bisa menekuknya 3 cm sini. Nah, saya 3 cm. Nah, 3 cm. 3 cm.
bagian kirinya, ini bagian kanannya, maaf ya, ini bagian kiri. Maka ya, sama dengan yang tadi ya, hanya saja menjahitnya ini kurang dari 3 cm ya. Kalau ini 3 cm, ini kita kasih jarak 1 sepatu di sini, atau sekitar 2 sepatu, atau juga kita bisa menekuknya seperti ini. Nah, ditekuk sekitar, jadinya sekitar 2 cm, 1,5 cm. Nah, seperti ini. Untuk sebelah kiri kita salurkan, salurnya, kotaknya luruskan ya. Kantong juga kita harus menyesuaikan ya, harus menyesuaikan dengan bahannya ya. Contoh, kita buat kantong umumnya itu di sebelah sini ya, segini ya, sekitar 1 jari lebih dikit, kita samakan juga untuk kantongnya. Nah, seperti ini. Baru kita gambar. Kantong kita garis sekitar 3 cm, kemudian bawahnya umumnya biasanya itu untuk anak-anak ini bawahnya 12 cm atau 11. Kita potong dulu, lebihkan 1 cm. Kita pasangkan lagi. Nah, mulai dari sini. Nah, jaraknya baru segini. Nah, bisa terbentuk. Kita tinggal ya, umumnya adalah 10 cm atau 11 cm. Boleh 10, boleh 11 ya. Kita bikin 10 cm ya. Nah, kemudian umumnya kita bikin serongan di bawahnya sih. Kita tekuk jadi 2, kita gunting sekitar 1 cm. Nah, seperti ini. Kita tinggal memasang kantong tersebut. Nah, kantong ini kita pasang, kita jahit dulu bagiannya, yaitu atasnya sekitar tadi
3 cm, kita bikin 2,5 cm. Ini boleh dilipat, boleh juga tidak ya, karena ini tidak bagian dalam. Kita langsung seperti ini. Tinggal pasang. Perhatikan salurnya, lihat salurnya ya. Sesuai dengan salurnya. Nah, jadi gampangnya input salurnya di sini salurnya sama, sini sama, kesini sama, ya kesini juga sama ya. Kemudian kita pasang ya. Kita pasang pada bagian belakangnya. Nah, ini dia. Ini bagian belakang. Ini satunya dipisah ya. Jangan dijahit dengan ini. Ini dulu. Nah, kita jahit. Tidak usah dimatikan dulu. Ya, yang penting model. Jahit. Ini juga kita jahit. Kemudian kita balik, ya, kita balik. Nah, sisi sini, perhatikan, ini begini. Saya ulangi, ini, nah, seperti ini. Ya, ulangi, balik, kita jahit. Nah, ini dimatikan ya. Dimatikan. Baik. Sama juga dengan yang sebelumnya. Ya, kita seperti ini. Tarik.
kita stick ya, sama seperti bawahnya kita stick. Bisa kita angkat. Ini hasilnya. Kemudian kita tekuk dua, kita kasih tanda tengahnya. Di sini juga kita kasih tanda tengah. Nah, sekarang kita membuat tangan, menjahit tangan. Di sini nanti kita menjahit tangan. Yang telah kita kasih tanda, ya, kita tekuk sekitar 1 cm. Sekitar 1 cm. Nah, ini sesuai dengan tanda ya. Oke. Masukkan dulu jarumnya, kunci sebentar, kemudian sama seperti ini juga kita tekuk sekitar 1 cm. Harus lurus ya, harus lurus supaya hasilnya bagus. Lalu kita jahit. Nah, bagaimana hasilnya? Nah, ini bagian. Kita tinggal memasangnya. Kita tinggal memasangnya sesuai dengan tanda. Ini tandanya sebelah sini. Nah, kita pasang ya. Kita matikan, kita kunci. Tanda ini harus pasti tanda ya, tanda tengah. Kemudian yang sebelah sini juga kita pasang. Kita tinggal obras bagian sininya. Biasanya akan seperti ini. Kita
kita operasi semua dilihatin ya. Kelihatannya. Selanjutnya setelah kita obras, kita jahit sampingnya. Jahit sampingnya 1 cm ya. Biasanya ditulis sini ya, biasanya mudah sobek. Ya, ini tidak sama. Ya, memang tadi yang ini 40, 64, yang ini cuma 60 cm ya, sehingga ada perbedaan sekitar 3 cm. Tadi ini 64, ini 61. Jadi ada perbedaan sekitar 3 cm di sini. Kita jahit saja dulu nanti. Ya, mudah-mudahan ini tidak, maksudnya pas. Kalau pas nanti kita potong aja yang bagian belakang. Ya, kita tinggal potong bagian belakang. Ini tadi karena yang depannya bahannya kurang ya. Nah, sebenarnya kita bisa buat kombinasi dengan bahan yang tangan dan pundak, tapi ini nambahnya cukup ya, nanti untuk liputannya cukup sehingga kita tidak menambahnya. Mendingan kita potong bagian belakangnya ya. Kita potong bagian sisanya. Ya, karena kita menyamakan untuk yang depannya ya, bukan yang belakangnya. Karena tadi bahannya kurang. Potong. Kemudian kita obras sampingnya ya, kita obras. Seperti ini pemirsa hasilnya. Walaupun tadi bahannya kurang, maka kita jahitnya tidak banyak-banyak ya. Nah, sekitar 1,5 cm. 1,5 cm enggak nyampe ya, mungkin sekitar 1,2. Karena kita kurang bahannya tadi. Kita lihat hasilnya ini hasil sebelum dipasang kerah ya.
Ini hasil sebelum dipasang kerah. Kita akan buat kerah dari baju ini ya, kita ukur dari sininya. Kita buat kerahnya koko ya. Kita buat kerah koko saja yang mudah dan cepat. Kita buat kerah koko untuk praktik ya. Kita ukur ya, bukan dari ujung ya, tapi sekitar 1 cm dari sini. Jangan ditarik. Jadi kita ukur saja keliling. Ya, ini 43 sesuai dengan perkiraan tadi kita. Ya, paling juga 43 sekitarnya. Kita bikin kerah dengan panjang 43. Kita letakkan dulu. Kita ambil kain keras ya. Kalau kita ingin membuat kerah panjang 43 ya, kita cukup hanya 42 saja ya, 42 kita garis. Ini panjang garisan adalah 3 cm ya lebarnya. Kita titik di sini dulu. Titik sebelah sini. Kemudian 7 cm atau 7 cm dari sini ya, kita titik. Oke, ini juga 7 cm. Kemudian kita buat seperti ini. Garis seperti ini. Seperti ini. Sini juga seperti itu. Kemudian ini kita garis 3 cm pula. Nah, kita tinggal membentuknya. Kita tinggal bentuk ya di sininya. Kemudian kita ya, supaya tidak lancip seperti sini juga seperti itu. Sini juga sama ya. Ini juga sama. Ini juga sama. Nah, kita coba potong ya. Kita coba potong. Sekiranya ini kurang besar ya, misalnya kita ingin 3,5 ya, kita tinggal dipotong lebih saja dulu ya, nanti akan ini. Jangan dipotong sekaligus ya, jangan dipotong bentuknya sekaligus, tapi kita lebihkan dulu ya, sekitar berapa senti ya. Kita lebihkan dulu. Nah, kita potong. Kalau sini dipasin tidak mengapa. Nah, dipaskan tidak mengapa. Nah, seperti ini. Baru kita tekuk jadi 2.
Nah ini untuk supaya sama ya, supaya sama. Nah, ini kita perbesar ya. Jadi mungkin sekitar 3,5 ya, lebar dari kerahnya. Ini hasilnya. Ini terlalu kurang nyerong. Sekiranya ini terlalu besar, kita kecilkan saja, nggak masalah. Oh enggak, saya mau lebih kecil lah, kita ikuti sesuai dengan gambar. Nah, sesuai dengan gambar. Misalnya, oh tadi kegedean, kalau untuk anak kecil, kita kecilkan saja. Sesuai dengan selera kita. Yang penting kita sudah tahu teknik dasarnya. Nah, seperti ini. Kita ukur berapakah panjangnya. Ya, 43 ya. Ya, 43 persis ya. Makanya ketika bikin kita kurangin 1 cm ya, 43 ya. Kita pakai bahan ini untuk sebagai kerahnya. Kita gunakan. Nah, kita potong dulu sebelum kita gosok ya. Kan di kain panas ya, pengen ya. Ya, nempelnya harus sempurna ya. Ini juga harus sama ya dengan yang tadi, alat tandanya. Kita balik. Nah, kita bisa mulai dari sambungan yang di atasnya tadi. Kemudian kita teruskan.
sama menggunakan tadi. Nah, selanjutnya selesailah sudah pembuatan baju batik dengan bahan-bahan sisa. Mudah-mudahan hasilnya juga maksimal ya. Ini hasilnya seperti ini. Inilah hasil daripada hasil kerja kita, yaitu dengan membuat baju batik kombinasi karena kurangnya bahan. Ya, tinggal dipasang kancing sebagian sini, ya, tinggal dipasang kancing. Nah, mudah-mudahan apa yang sedikit ini kami sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Selamat mencoba.